Selamat siang anak-anak, kembali lagi di pembelajaran online biologi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu mengenai virus. Adapun materi pada pertemuan kali ini itu mengenai klasifikasi virus. Jadi virus ini dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama asam nukleatnya, yang kedua bentuk dasarnya, yang ketiga keberadaan selubung, yang keempat jumlah kapsomer, dan yang kelima sel inangnya. Nah, pengelompokan virus yang pertama adalah berdasarkan asam nukleatnya. Virus dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ribovirus atau virus RNA. Yang kedua virus DNA atau deoksiribosavirus. Nah, adapun yang termasuk kelompok ribovirus adalah yang pertama picornavirus yang menyebabkan polio. Ini gambarnya. Yang kedua orthomyxovirus yang menyebabkan influenza. Seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, paramyxovirus yang menyebabkan campak. Ini ya gambarnya. Kemudian yang keempat, rhabdovirus yang menyebabkan rabies. Seperti ini. Kemudian yang kelima, arenavirus. Seperti ini. Yang menyebabkan meningitis. Dan yang terakhir adalah TMV atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit mozaik pada tembakau. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah deoksiribosavirus atau virus DNA. Ini terdiri atas yang pertama adalah herpes virus yang menyebabkan penyakit herpes. Yang kedua, bakteriofag yang merupakan virus yang menyerang bakteri. Kemudian papavirus yang menyebabkan terjadinya kutil. Kemudian adenovirus itu menyebabkan pneumonia dan pyxovirus yang menyebabkan cacar. Nah, berdasarkan bentuk dasarnya, virus dapat dibedakan menjadi bentuk spiral atau batang, kemudian berbentuk polihedral atau icosahedron, kemudian berbentuk bola, dan berbentuk huruf T atau kompleks. Nah, ini sudah pernah Ibu jelaskan di pertemuan minggu lalu. Ya, ini gambarnya, kemudian ini contohnya. Berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid, nukleokapsid merupakan gabungan atau kesatuan dari nukleat ya, dan kapsid. Ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, virus berselubung ataupun virus bersampul. Virus ini mempunyai selubung yang tersusun atas lipoprotein atau glikoprotein. Contohnya, ini gambarnya. Kemudian yang termasuk di dalamnya ada herpes virus, orthomyxovirus, paramyxovirus, rhabdovirus, coronavirus, dan retrovirus. Yang kedua, itu ada virus telanjang. Virus ini, nukleokapsidnya tidak diselubungi oleh lapisan yang lain. Contohnya seperti ini. Yang termasuk di dalamnya ada adenovirus, papovavirus, picornavirus, reovirus. Nah, berdasarkan jumlah kapsomernya, masih ingatkah kalian apa itu kapsomer? Kapsomer adalah subunit protein yang menyusun kapsid. Ini dibedakan menjadi yang pertama 32 kapsomer, contohnya parvovirus, 60 kapsomer, contohnya picornavirus, 72 kapsomer, contohnya papovavirus, 162 kapsomer, contohnya herpes virus, dan 252 kapsomer, contohnya adenovirus. Berdasarkan sel inangnya atau tempat infeksinya, virus dibedakan menjadi pertama, virus yang menyerang bakteri, sering disebut dengan virus T atau bakteriofag. Kemudian yang kedua, virus penyerang tanaman, contohnya tobacco mosaic virus dan tungro. Kemudian yang ketiga, virus penyerang hewan, contohnya virus rabies dan flu burung. Kemudian yang keempat, virus penyerang manusia, contohnya polio, HIV, dan flu. Nah, anak-anak, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai replikasi virus. Replikasi virus ini dapat diartikan sebagai proses reproduksi daripada virus
atau perbanyakan diri atau cara berkembang biak si virus. Ini terdiri atas dua daur. Yang pertama daur litik dan yang kedua daur lisogenik. Nah, perbedaannya, kalau daur litik, ya, virus bersifat merusak atau menghancurkan sel hospes atau sel inangnya. Sedangkan daur lisogenik sendiri, dia tidak merusak atau menghancurkan sel inangnya. Ini ringkasannya. Nah, anak-anak, kita akan bahas mengenai daur litik terlebih dahulu. Jadi, ini ada beberapa tahapan, ya. Tahapan pertama adalah adsorpsi. Ini identik dengan proses perlekatan atau menempelnya virus pada dinding sel bakteri atau hospes. Ingat, hospes ini adalah sel inang, yaitu sel bakteri. Perhatikan gambarnya. Yang pertama, adsorpsi. Ketika serabut ekor ini menempel atau berikatan dengan reseptor membran sel bakteri. Ya. Yang kedua adalah tahapan penetrasi. Penetrasi merupakan masuknya materi genetik virus ke tubuh sel inang dengan melepas enzim lisosim. Ingat, materi genetik ini terdapat di dalam kepala yang dilindungi oleh kapsid. Ya, materi genetik ini dapat berupa DNA atau RNA. Nah, bagaimana materi genetik ini bisa masuk ke dalam tubuh virus? Ya, perhatikan gambar yang ini. Ya, kan tadi di gambar nomor 1, serabut ekor baru saja menempel pada reseptor membran sel. Nah, materi genetik ini bisa masuk ke dalam sel bakteri, ya, karena si virus mengeluarkan enzim lisosim, ya, untuk melubangi dinding sel inang. Jadi dinding sel bakterinya ini dibuat berlubang oleh virus dengan mengeluarkan enzim lisosim. Nah, ketika sudah berlubang, maka materi genetik yang terdapat pada bagian kepala, ya, akan merambat menuju selubung dan berakhir di bagian dalam daripada sel bakteri. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan replikasi, sintesis, ataupun eklivase, ya. Jadi, pada proses yang ketiga ini, ya, terjadi penghancuran, ya, DNA sel inang atau sel bakteri, sehingga membuat sintesis DNA bakteri ini berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri akan digantikan oleh materi genetik virus yang berupa DNA atau RNA, sehingga virus dapat mengendalikan secara utuh dari kehidupan sel bakteri. Hal ini tujuannya untuk apa, anak-anak? Untuk membuat salinan materi genetik virus yang kemudian digunakan untuk membentuk berbagai komponen virus, ya, komponen ataupun struktur virus. Nah, Ibu ulangin. Jadi pada sintesis ini, ya, prosesnya, ya, pertama penghancuran DNA bakteri, yang kedua virus mengambil alih kendali daripada sel bakteri. Ya, setelah mengambil alih, virus ini akan membuat replikasi atau salinan materi genetik dan virus akan membuat komponen tubuh virus atau struktur tubuh virus. Selanjutnya, tahapan perakitan. Nah, pada tahapan perakitan ini merupakan tahapan perakitan tubuh virus, ya, yang mana pada tahap sintesis kan sudah terbentuk beberapa struktur virus, kemudian pada tahap perakitan tinggal dirakit saja bagian virus yang masih terpisah-pisah sehingga membentuk struktur virus yang utuh. Ya, seperti ini. Lihat gambarannya, jadi ada kepala, ada ekor, ada serat ekor. Jadi ini nanti
disusunlah menjadi struktur virus yang utuh dengan materi genetiknya. Nah, yang kelima itu adalah tahapan lisis. Tahapan lisis atau litik ini, ya, pada tahap ini, kerja enzim lisosim tidak hanya berfungsi untuk melubangi dinding sel inang saja atau sel bakteri, tetapi juga membuat dinding sel mengalami pecah, ya, di akhir tahapan ataupun daur litik, ya. Jadi pada tahap lisis ini cirinya adalah sel bakteri itu pecah, kemudian fake ataupun virus-virus yang terbentuk akan keluar dari sel bakteri dan sudah siap untuk melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang yang baru. Nah, anak-anak, selanjutnya masuk ke daur lisogenik. Nah, untuk tahapan lisogenik ini, ya, berkaitan dengan daur litik. Jadi, siklusnya seperti ini. Ini ada daur litik, ini daur lisogenik. Prosesnya silakan disimak dari tahapan-tahapan yang akan Ibu jelaskan. Nah, di daur lisogenik ini ada beberapa tahapan yang sama dengan daur litik seperti adsorpsi, kemudian yang kedua itu ada penetrasi, ya, atau injeksi. Ini prosesnya sama dengan daur litik. Selanjutnya yang ketiga adalah tahapan penggabungan. Nah, bisa kalian lihat ini tahapan ketiga penggabungan, di mana DNA virus itu bergabung dengan DNA bakteri membentuk profik. Ya, ceritanya seperti ini. Nah, ketika sel inang, ya, yang virus tempati itu sifatnya cukup kuat, sehingga si virus ini tidak bisa mengambil alih, ya, virus tidak bisa mengambil alih kendali daripada sel bakteri. Jadi, materi genetik dari virus akan bergabung, ya, ini materi genetik virus akan bergabung dengan materi genetik sel bakteri, sehingga membentuk profik. Nah, selanjutnya itu tahapan replikasi atau pembelahan. Intinya di sini adalah si profik ini mengalami pembelahan atau perbanyakan diri dan diikuti juga dengan pembelahan sel inang. Seperti yang kalian lihat, ya, sel inangnya membelah, profiknya juga membelah. Selanjutnya ini merupakan sel anakan dengan profik. Nah, selama sel inang kuat dan dalam kondisi yang menguntungkan, virus tetap berada dalam bentuk profik, ya. Seperti ini, ya, bentuknya. Namun, bila sel inang lemah atau dalam keadaan yang tidak menguntungkan, seperti terkena radiasi ultraviolet, virus akan langsung memisahkan diri dengan profiknya, ya. Kalau dia tidak menguntungkan seperti ini, ya, kemudian virus akan langsung menghancurkan materi genetik inang dan mengambil kendali, ya, yang mana proses ini sama seperti daur litik, ya. Prosesnya akan mengikuti daur litik. Selanjutnya yang kelima adalah tahapan sintesis. Nah, tahapan sintesis kan tahapan daripada daur litik itu terdiri dari proses penghancuran DNA bakteri, kemudian virus mengambil alih daripada tubuh si bakteri, ya. Kemudian diikuti dengan penyusunan struktur virus, ya. Kemudian selanjutnya itu tahapan perakitan, di mana struktur virus sudah lengkap, ya. Dan tahap terakhir yaitu tahapan lisis, ya. Sel bakteri pecah, ya, sel bakterinya pecah, kemudian fake atau virus yang sudah terbentuk dengan sempurna ini akan keluar dari sel bakteri dan siap untuk menginfeksi sel inang lainnya. Nah, itu perbedaan dan proses dari daur litik dan daur lisogenik. Nah, adapun cangatnya, cara ingat untuk daur litik, ya, itu terdiri dari ane, repin, rakit, tali, ya. A-nya adsorpsi, N-nya penetrasi, ya, diambil dari kata penetrasi, kemudian rep, itu diambil dari replikasi, in-nya itu sintesis, kemudian rakit, ya,
Kemudian linknya diambil dari lisis. Ya, ini boleh pakai cangatnya dari ibu atau kalian membuat cangat yang lainnya. Kemudian untuk daur lisogenik ya, ini cangatnya adsorpsi ya, A-nya yang diambil, kemudian N gabung karena ada proses atau tahapan penggabungan, bela ini pembelahan, sintesis, perakitan, dan lisis ya. Jadi kalau digabung menjadi ane gabung bela sipelit ya. Ini cangat dari ibu, silakan kalian catat atau kalian membuat cangat yang sendiri sehingga mudah diingat. Terima kasih anak-anak. Ini untuk materi pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan meninggalkan komentar di bawah ini ya. Terima kasih anak-anak.